Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video saya ya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai cookies dan session ya. Cookies dan session ini biasanya digunakan dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi pemrograman web di sini ada yang namanya cookies dan session ya. Di mana penggunaan cookies dan session ini ada yang dari sisi disimpannya di klien dan ada yang dari sisi disimpannya di server ya, walaupun memang sebenarnya mirip-mirip ya cookies dan session ini. Baik, seperti apa? Kita cek aja ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin suatu perangkat lunak ya, secara umum ya, perangkat lunak tuh ada yang sifatnya stateful, ada yang sifatnya stateless ya. Stateful itu berarti itu adalah suatu kemampuan dari suatu perangkat lunak untuk mempertahankan state-nya atau kondisinya. Nah, kalau perangkat lunak yang stateful itu biasanya adalah perangkat lunak yang memang dia bisa menyimpan kondisinya. Artinya ketika misalnya perangkat lunak itu ditutup ya, salah satu contohnya, kemudian dibuka lagi, maka state-nya ya itu sama dengan kondisi terakhir dibuka ya, itu yang namanya stateful ya. Nah, kalau di web ini biasanya stateless ya. Web ini stateless. Jadi kalau kita browsing ya, kita browsing terus kita tutup, kita buka lagi, itu biasanya kondisinya ya itu berbeda dari apa yang kita terakhir buka ya, khususnya itu adalah HTTP karena keberadaan daripada apanya bendanya itu adalah dari sisi server ya. Makanya biasanya kalau ingin kita pakai gitu ya, kita harus request dulu ke server, kemudian dikirimkan dari server itu ke web browser. Nah, lalu kalau kita beralih dari suatu halaman ke halaman yang lain gimana? Ya, kalau kita menggunakan suatu navigasi menu, dia bisa berubah ya. Tapi kalau kita gunakan tombol back ya pada browser untuk menampilkan halaman sebelumnya, maka halaman sebelumnya itu memiliki kondisi yang berbeda apabila memang di halaman setelahnya terdapat perubahan gitu ya. Nah, makanya biasanya HTTP itu hanya merequest satu dokumen saja gitu. Jadi ketika kita klik tombol menu, dia akan request diolah di server, lalu kemudian dikirimkan kembali ke klien ya. Nah, kalau kita lihat penggunaan website zaman sekarang ya, itu kayaknya udah seperti stateful ya, walaupun protokol yang dipakai untuk mengirimkan sinyal atau mengirimkan data, request dan menerima respon itu sebenarnya adalah stateless ya. Hypertext Transfer Protocol itu adalah ya stateless. Nah, itu gimana sih caranya? Nah, contoh kayak Facebook ya, kita udah sekali login, kemudian kita buka lagi besok, maka kita tidak perlu login lagi, contohnya itu ya. Atau kita buka aplikasi lain ya, tidak harus website ya, aplikasi yang menggunakan teknologi internet. Nah, itu juga sama ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu biasanya bukan diakalin ya, biasanya itu adalah tergantung daripada sisi kliennya, di mana nanti perlakuan state itu dari sisi klien itu akan berbeda-beda. Nah, gitu ya. Nah, itulah kita akan gunakan cookies dan session ya untuk mempertahankan state atau kondisi dari suatu aplikasi berbasis web ya, khusus karena cookies dan session itu berjalan di bahasa pemrograman PHP. Jadi akan ada sinkronisasi dari sisi klien ya menggunakan browser dan dari sisi server yang menyediakan layanan. Nah, yang pertama kita bahas tentang cookies terlebih dahulu. Nah, cookies ini suka diplesetin ya kalau teman-teman cari di internet. Cookies ya adalah kue kalau bahasa Indonesianya. Namun tidak seperti itu ya. Cookies ini adalah
suatu informasi ya yang disimpan dalam suatu variabel. Kemudian informasi ini yang akan dikirim ke server dan akan dikirimkan kembali ke browser untuk suatu request berikutnya. Nah, artinya pas kita buka aplikasi, nanti cookies itu sendiri yang akan merequest dan merespon untuk suatu permintaan, di mana permintaan itu udah disimpan informasinya ke dalam suatu variabel yang ada pada cookies ya. Nah, cookies ini biasanya digunakan untuk proses autentikasi, kemudian tracking user, lalu mempertahankan preferensi user, shopping chart, dan lain-lain. Ya, mungkin kalau teman-teman belanja lewat browser, ketika lewat browser teman-teman belanja, kemudian teman-teman tutup browsernya, lalu tutup laptopnya, matiin laptopnya, terus dihidupkan kembali, web browsernya dinyalakan kembali, lalu buka aplikasi e-commerce kembali, itu shopping chartnya akan sama dengan sebelum komputernya teman-teman matiin ya. Jadi kalau kita memasukkan barang di shopping chart itu ada 5, maka dengan cookies ketika kita buka di lain waktu, dia akan tetap ada 5 yang terisi di shopping chart. Nah, jadi pengimplementasian shopping chart itu ada pada cookies. Nah, kalau kita membuka cookies di browser atau komputer yang lain, itu akan berbeda state-nya walaupun akunnya itu adalah akun kita. Kecuali ada browser yang memang memiliki akun ya. Jadi kayak Google Chrome itu kan kita login pakai akun Google. Artinya nanti cookies dan lain-lain itu akan tersimpan di akun kita ya. Dimana kalau nggak salah cookiesnya itu nanti akan diupload ya. Ada sistem kayak sinkronisasi antara laptop kita gitu ya dengan device yang lain. Nah, apabila device yang lain itu terhubung dengan akunnya kita, maka apapun yang ada di komputer kita ya, itu akan ada juga di komputer yang lain asalkan akun yang sama dimasukkan di situ. Nah, di sini cookies itu biasanya adalah array ya, array asosiatif, di mana pemanggilannya asosiatif array, masih ingat bukan menggunakan indeks ya, tapi menggunakan suatu variabel di mana nanti akan ada value-nya. Nah, gitu ya. Dan dia akan dikirimkan melalui header dari request HTTP, yaitu post atau get. Nah, jadi kalau kita ingin merequest sesuatu ke server, kita bisa taruh itu di program PHP kita, dan ketika ada post dan get, dia akan dikirimkan ya melalui HTTP request. Nah, ini adalah ilustrasi dari cookies ya. Jadi browser request a web page, kemudian server send page plus cookies, kemudian ada cookiesnya di situ ya, lalu misalnya request another page lagi, balik lagi ke cookies dan lain-lain. Nah, cookies itu akan selalu menetap di browser gitu ya. Jadi saat browser meminta page, server dapat mengirimkan cookies bersamaan dengan page tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, penggunaan cookies juga bisa menggunakan JavaScript ya. Jadi bisa disimpan di JavaScript, artinya memang dia akan tetap nanti dikirimkan melalui protokol HTTP ya, dengan HTTP requestnya. Namun memang yang dikirimkan itu hanya sebagian saja, karena JavaScript itu tidak mengirimkan full header HTTP-nya ya ke dalam server. Nah, ini beberapa mitos dan fakta seputar cookies ya. Mitosnya ini zaman dulu sih ya, cuman zaman sekarang juga kalau yang tidak mengerti teknologi suka kemakan mitos ya. Jadi katanya cookies itu seperti virus yang bisa menghapus data di komputer kita, ya enggak ya. Cookies itu justru membantu kita untuk mempertahankan suatu state dari aplikasi agar ketika aplikasi itu kita buka kembali, kita tidak kehilangan arah ya dalam menggunakannya. Terus cookies bisa mencuri informasi kita, ya enggak ya. Gimana cookies nyuri informasi, orang informasinya itu tersimpannya di sisi klien ya, di browser. Kecuali memang browsernya yang iseng ya. Artinya cookies kalian itu dia kirim ke servernya dia gitu ya.
ya ada aja ya, kalau nggak salah pernah kejadian ya. Ada suatu web browser yang mengirimkan cookies daripada penggunanya itu ke servernya dia. Kemudian cookies digunakan untuk spam ya? Enggak ya, karena ya tadi cookies tidak ada hubungannya dengan server yang apa yang mana server itu nanti otomatis mengirimkan sesuatu yang nggak mungkin ya. Karena kalau kita ngomongin website itu harus ada request dulu baru ada respon. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak ada iklan otomatis? Iklan otomatis itu karena kalian ngeklik link tertentu, di mana link itulah yang nanti akan ada respon, request untuk mengakses iklan gitu ya. Nah, faktanya adalah cookies itu ya hanya data ya. Dan cookies itu biasanya bersifat anonim, bukan informasi personal. Kemudian hanya bisa digunakan untuk melacak kebiasaan kita dalam melihat suatu situs. Nah, berapa lama cookies akan ada di dalam komputer kita? Biasanya disimpannya hanya di memori browser ya. Kalau kita ngomongin season cookies, kalau browsernya ditutup, cookies akan tertutup. Ya, tapi ada juga yang persisten. Persisten itu artinya dia akan bertahan lama ya di komputer, walaupun ditutup ya cookies browsernya, maka cookies itu akan selalu ada gitu ya. Nah, cuman kalau yang persisten itu memang berpotensial tidak aman ya, karena kalau orang lain yang akses gitu ya web browser kita, nah mereka bisa mengakses informasi yang ada di komputer kita gitu ya. Sebagai contoh, kita kan suka menyimpan username dan password di browser ya. Nah, itu kalau ada orang lain yang mengakses, dia tinggal klik-klik aja masuk sendiri ya, tanpa kita harus mengetikkan username dan password kita. Nah, kalau yang season cookies itu lebih aman karena memang dia tidak bisa mengecek informasi kita dalam waktu yang lama ya. Jadi ada jangka waktunya ya dibandingkan dengan persisten cookies. Cuman ya prefer di orang-orangnya ya, mau seperti apa dalam mengakses cookies itu gitu ya. Nah, kalau cookies itu di mana itu disimpan biasanya ada di apa, kalau di Internet Explorer ya mungkin nggak ada lagi ya, ini Edge ya. Terus di Firefox itu ada di situ foldernya. Biasanya terenkripsi ya isinya. Terus kalau Windows itu ada di situ ya kalau pakai Chrome. Kalau di Windows 10 ya kurang lebih sama sih ya, di app data lokal Google Chrome user data ya. C username app data, ini biasanya ada folder temporary di situ gitu ya. Nah, ini adalah implementasi cookies di JavaScript. Jadi kalau tidak kita bikin di PHP, kita bisa bikin cookies itu di JavaScript ya. Dengan cara, karena dia memang HTTP request, dia mengakses header dari suatu dokumen, maka kita panggil objek dokumennya di JavaScript ya. Jadi dokumen.cookies itu adalah tadi ya, ada name dan value-nya. Jadi name-nya adalah username sama dengan Smith itu adalah value-nya, dan dipisahkan menggunakan titik koma apabila array-nya lebih dari satu. Nah, jadi di sini implementasi cookies menggunakan JavaScript. Nah, kalau kita menghapus cookies nggak bisa ya, karena kalau mau menghapusnya ya melalui folder tadi ya, kita akses ke folder yang tadi, kemudian kita hapus ya. Namun bisa dibuat expire ya dengan cara menambahkan suatu variabel waktu ketika kita mengenerate suatu cookies. Nah, kalau menggunakan PHP, kita gunakan fungsi cookies seperti ini. Ya, panggil fungsi cookies ya, set cookie dengan name dan value ya. Jadi ini set cookie username Martai ya, favorite color blue. Jadi kita punya dua cookie. Yang pertama variabel disimpan di variabel atau di name username, yang kedua di favorite color. Nah, nanti set cookie ini akan dipanggil sebelum adanya statement output yang dijalankan. Baik itu blok HTML, print atau echo di dalam PHP ya. Jadi dia biasanya dipanggil terlebih dahulu kalau ingin ngeset cookie ya, dipanggil dulu, baru nanti mau dimunculin atau enggak itu setelahnya.
Nah, ini ukuran cookie kita bisa bikin banyak ya dengan ukuran sekitar 3-4 kilobyte, nggak terlalu besar. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin menerima cookies dari server? Kita gunakan $_cookie. Ya, lalu kita panggil nama variabelnya menggunakan sintaks seperti ini. Bisa kita panggil langsung atau kita simpan ke dalam variabel, ya bebas saja. Nah, karena memang dia disimpan di bentuk cookie itu adalah array, maka pemanggilannya menggunakan associative array ya. Ini pakai apa ini? Kurung siku ya. Nah, kalau kita ingin membebaskan diri dari pesan error, ya takutnya cookiesnya udah nggak ada, kita bisa gunakan fungsi iset ya. Iset itu adalah fungsi untuk mengecek apakah cookie-nya ada atau enggak. Kalau tidak ada dia pasti true, false ya. Kalau ada dia true. Jadi di sini kita pakai iset untuk mengecek cookie-nya ada atau enggak, karena kalau cookie-nya tidak ada, program kita akan error ya. Baris PHP itu akan error. Nah, kalau kita ingin setting cookies ya, di mana cookies itu tidak ingin bertahan lama gitu ya, kita bisa setting persistensinya. Kita tambahkan aja di dalam set cookie, di sini ada name, ada value, dan ada timeout. Nah, timeout inilah yang akan membuat si cookies itu akan menghilang dengan sendirinya di dalam browser. Bisa dimasukkan langsung di set cookie atau kita simpan di dalam expired time. Nah, menggunakan apa? Menggunakan fungsi time ya, dimana fungsi time ini adalah untuk memanggil waktu yang ada di komputer kita. Kemudian kita tambahkan berapa detik, jadi satuannya detik ya. Misalnya time plus 10 detik, artinya dari waktu sekarang itu hanya bertahan 10 detik. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa mempertahankan persistensinya sampai berapa lama. Tapi kalau kita nggak pakai timeout, dia akan selalu ada ya di dalam browser. Nah, kalau kita ingin menghapusnya gimana? Kita tinggal pakai -1 aja ya. Maka dia akan direset ulang dan langsung timeout. Oke, jadi seperti itu ya cookies. Kita coba cek ya, buka dulu SMPP ya. Aplikasi yang mainstream dipakai untuk server side. Kita aktifkan dulu Apache-nya. Oke, Apache-nya udah aktif di port 80 ya. Kita coba, salah. Kita coba buka di sini ya. Ya localhost. Saya udah membuat beberapa contoh ya di sini, latihan cookies ya dan session. Nah, seperti ini ya. Kita lihat kodenya ya, lebih enak ya. Kalau kita lihat kodenya, kita bisa buka di sini ya. Nah, htdoc latihan cookies dan session. Nah, ini kita coba buka ya. Notepad++. Nah, ini adalah aplikasi set cookies ya. Cookies.php. Di sini saya bikin fungsi set cookie tadi ya. Pas, ini adalah name-nya, variabelnya, nilainya adalah 1 2 3 4 ya, dan seterusnya. Kemudian saya tulis di sini echo password wifi-nya adalah ini. Lalu saya bikin timeout-nya 10 detik ya, mungkin kelamaan ya. Kita jadikan 5. Ya 10 aja lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita coba buka di sini. Ya, cookies.php error ya. Coba kita refresh. Oke, ada ya, masuk. Nah, ini udah masuk nih cookiesnya nih ya. Ini saya tekan back, saya tekan cookies 2. Password wifi-nya sama. Nah, cookies 2 itu isinya adalah memanggil cookie. Saya tidak ngeset cookie lagi, tapi hanya manggilnya saja. Nah, saya gunakan iset agar tidak error ya. Jadi kalau nanti cookie-nya tiba-tiba di-destroy, dihancurkan, hilang, jadi cookies-nya times up. Nah, tadi keluarnya adalah password wifi-nya sama, artinya cookies-nya masih ada.
Nah, dan dia 10 detik ya. Ini coba kita refresh. Nah, cookies time up. Artinya cookiesnya udah nggak ada lagi karena di set waktunya hanya 10 detik saja. Gitu ya. Jadi seperti itu contohnya ya untuk cookies. Kemudian kita lanjut untuk session. Nah, session ya. Nah, session ini adalah konsep abstrak yang merepresentasikan interaksi antara browser dengan server. Ya. Nah, bedanya session dan cookies adalah kalau cookies data itu disimpan di klien. Kalau session itu datanya disimpan di server. Ya, biasanya satu user itu isinya hanya bisa satu session saja. Memang session itu walaupun datanya ada di server tapi dia dibangunnya di atas cookies, artinya masih menggunakan client side variabel gitu ya. Nah, jadi setiap permintaan nanti ada request ya, halaman. Biasanya nanti klien ngirimin cookies yang isinya adalah session. Nah, gitu ya. Bukan hanya variabel biasa tapi session ID ya. Di mana nanti server itu akan menggunakan session ID itu untuk mencari dan menerima data sessionnya. Jadi nanti apa yang ada di session ID itu diproses di server, kemudian server akan merespon dan memberikan informasi yang diinginkan dari cookies itu ya ke browser klien. Nah, jadi session juga itu datanya itu disimpan ke dalam cookies sebenarnya, tapi perilaku dari session itu yang agak sedikit berbeda dengan perilaku yang ada di cookies. Kalau cookies murni di klien, kalau session dia sebenarnya di server tapi melibatkan klien juga gitu ya. Nah, gimana cara prosesnya session? Ini contohnya seperti ini ya. Jadi karena dia menggunakan konsep cookies juga, maka HTTP request-nya itu ya get sama post ya. Jadi artinya ketika nanti web browser merequest sesuatu menggunakan fungsi get gitu ya. Nah, nanti web server akan mengolahnya dan menyimpannya ke dalam suatu session state namanya ya, berupa suatu kayak database temporary gitu. Kalau di dalam contoh tanda tanya name sama dengan William ya, kita tahu get itu menyimpan variabel dan isinya itu di link ya, di URL. Nah, name William itu akan disimpan di session set di server, kemudian server akan merespon dengan sesuatu gitu ya. Nah, sesuatunya apa? Macam-macam. Nah, setelah itu direspon sama si server dan server mengirimkan dan dikirimkan ke dalam bentuk cookie gitu ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, gitu ya. Kemudian nanti tergantung interpretasi daripada HTML-nya gitu ya. Mau dari browsernya ya, mau dia disimpan ke cookies atau cookiesnya langsung setelah disimpan itu diterjemahkan ke dalam bentuk HTML. Nah, yang pasti nanti kalau berbeda browser gitu ya, di mana IP address dari sisi klien itu juga berbeda, maka ya beda lagi ceritanya ya, kita harus ngeset lagi suatu session ya. Nah, kalau session kita gunakan fungsi session start ya untuk membuat session ya, dimana nanti kita ingin si klien itu ya, dari sisi server ya, si klien itu memberikan sesuatu ke server dalam bentuk suatu variabel session ID tadi. Jadi kalau kita tidak gunakan fungsi di PHP yaitu session start, maka klien tidak akan bisa ngapa-ngapain ya. Nah, di sini dijalankan sebelum output dan kita menggunakan $_session untuk menerima nilai dari dan nilai atau variabel dari session tersebut. Nah, session sama dengan cookies, dia adalah associative array. Ya, sehingga ketika kita memanggilnya nanti kita gunakan array ya, kurung siku. Nah, untuk menghancurkan session kita gunakan session destroy. Nah, kalau misalnya session yang kita generate itu ada banyak, maka dengan satu session destroy saja maka semua session akan hancur gitu ya. Nah, untuk menggunakan session destroy kita selalu gunakan session start untuk
mengindikasikan bahwa si klien itu merequest sesuatu di mana sesuatu itu isinya adalah session start atau session destroy atau dollar session yang ada di sini ya, dollar underscore session. Nah, jadi seperti ini untuk mengaksesnya. Jadi setelah kita gunakan di atasnya di sini adalah session start, maka kita akses di sini adalah seperti ini ya, sama seperti cookies tadi. Nah, ini untuk mengesetnya berarti kalau ingin mengisi suatu nilai, kalau tadi cookies itu pakai set cookies ya, tapi kalau session itu pakai dollar session. Dollar underscore session name, nama variabelnya sama dengan value, ini nilainya. Jadi di sini associative array. Ya. Kalau ingin mengeset ini ya, kalau ingin menampilkan ya ini ya, tinggal panggil aja dollar session array-nya atau disimpan di variabel. Kemudian kita selalu gunakan iset ya untuk mengecek cookies atau session, karena memang kadang-kadang dari sisi klien sendiri kita nggak tahu apakah nanti cookies atau sessionnya itu hancur ya, hilang atau tidak ya, sehingga tidak menyebabkan aplikasi yang kita buat itu mengalami suatu kondisi error. Nah, session disimpan di mana? Session disimpan di cookies gitu ya. Dengan nama PHP ses ID. Nah, di sini ya. Nah, kalau di server sebagai temporary file ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya, temporary file yang ada di sini nih. Ini pointernya lupa. Nih, di session store ini ya, temporary file ya. Dengan nama acak ya, dengan nama acak. Jadi kita nggak tahu juga ya, dari sisi server juga nggak tahu ini sessionnya siapa gitu ya. Nah, kita bisa aja mengubah atau mencari folder session di mana session itu disimpan. Tapi kalau aplikasi yang besar biasanya sessionnya itu disimpan di database ya. Misalnya database yang digunakan adalah MySQL. Nah, kalau browser tidak support cookies gimana? Susah nih ya. Tapi biasanya masih bisa dikirim ya, menggunakan query string dengan nama PHP ses ID. Ya, cuman ini requestnya adalah get ya. Tapi biasanya zaman now kita akan jarang coding seperti ini karena memang browser zaman sekarang itu pasti support cookies sama session. Nah, session timeout itu kapan? Karena memang HTTP itu sifatnya stateless ya. Maka kita akan sulit untuk menetapkan apakah user sudah menyelesaikan sessionnya. Makanya gunakan iset selalu ya, ketika kita menggunakan cookies atau session. Idealnya user harus melakukan logout dulu untuk menyelesaikan sessionnya. Artinya ketika dia login, sessionnya tersimpan. Kemudian kalau misalnya logout, baru sessionnya destroy gitu ya. Tapi bisa jadi sih dikombinasikan antara session dan cookies. Jadi dibikin timeout nantinya gitu ya. Bisa aja kayak gitu. Cuman kalau kita hanya memanfaatkan session saja, maka kita nggak tahu kapan aktivitas user itu akan beres gitu ya. Nah, biasanya browser akan otomatis menghapus session ketika ditutup. Ya, biasanya. Tapi ada juga di sini server biasanya juga akan menghapus session setelah beberapa waktu tertentu. Nah, ini tergantung ya mau berapa waktu disimpannya, karena bisa disetting di php.ini ya, di sini session cache expire. Nanti silakan buka aja setting dari PHP ya. Nih, php.ini itu ada di session cache expire. Nah, ini untuk menghapus secara paksa menggunakan session destroy tadi ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita gunakan aplikasi seperti Facebook, kita tutup, kita buka lagi, ternyata kondisinya masih di login, itu biasanya kombinasi antara session dan cookies ya yang dipakai. Oke, nah kalau session gimana? Ini saya juga udah bikin gitu ya di sini untuk session ya. Nah, di sini nama di session ini adalah Indra, alamat di session ini adalah Indra juga ya. Nah, kita lihat di sini jangan Indra juga, alamatnya Bandung gitu ya. Nah, selalu gunakan session start di sini ya untuk memulai session, kemudian kita set ya sessionnya di sini ada dua ya, associative array, nama dan alamat. Lalu saya tampilkan di sini sehingga hasilnya adalah yang ini. Nah,
ya. Kemudian kita lihat yang kedua nanti ini session ya, belum ada timeout karena browsernya belum di close ya. Nah, yang kedua itu adalah ini ya, session start juga, dimana saya ingin si klien itu menampilkan sessionnya tadi yang dia udah request ya. Saya tinggal panggil pakai ini aja ya, session nama sama alamat. Ini adalah PHP ya, ini adalah server side ya, ini adalah server side. Kemudian kalau saya buka di browser, ini adalah client side. Ya, kalau tadi session Indra Bandung, kemudian session 2 Indra Bandung juga. Tanpa harus di set, karena memang kan tadi session disimpan di cookiesnya browser ya, client, maka dia akan selalu ada. Nah, gimana kalau saya destroy? Itu ada di session 3.php ya. Session start destroy, session sudah tidak ada. Maka kalau saya destroy, ya saya back lagi, saya panggil yang kedua, dia error ya. Karena sessionnya udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, untuk ngeset session saya buka ke satu lagi ya, sessionnya ada lagi. Saya klik session 2 ya, sessionnya udah tersimpan di browser, tinggal dibaca aja. Dan ini sebenarnya di request ya. Jadi ketika saya klik ini ya, saya klik nih ya, session.php thread gitu ya. Nah, si browser ini akan nge-request ke server ya, walaupun nggak kelihatan sih, nggak berasa karena servernya ini adalah di komputer ini sendiri ya, makanya ini jalannya standalone ya. Servernya di sini, browsernya di sini, kliennya di sini. Nah, ini sebenarnya ada transaksi yang terjadi ya, ketika saya klik itu ada transaksi yang terjadi, request dan mengirimkan get ya, request get ke server melalui HTTP request, direspon, disimpan cookiesnya, dibalikin lagi dalam bentuk cookies gitu ya. Kemudian di destroy lagi, kemudian ini kalau dibuka menghilang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya apa yang dimaksud dengan cookies dan session. Baik, sekian aja ya dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.